Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita penjagaannya, masih memberikan kepada kita pertolongannya, memberikan kepada kita nikmat anugerah kesehatan. Kita bisa berkumpul di malam hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelapangan dari bagian rizki yang Dia berikan kepada kita, maka kita wajib dan patut untuk mensyukurinya dengan memanfaatkan dan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesabaran agar mendapatkan pahala dari sakit yang sedang diderita. Dikarenakan sakit bagi orang-orang mukmin itu ada kalanya adalah pengangkat derajat dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ada kalanya itu adalah penambah kebaikan dan pahala dari sisinya, ada kalanya itu merupakan penghapus dari segala dosa, dan itu merupakan surat cinta ya dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang beriman. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi khairan yusib min." Jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah berikan kepada dia musibah. Ya, jadi yang sakit bukan berarti Allah tidak sayang, yang sehat bukan berarti Allah itu sayang. Gitu ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya, rahmatnya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ada kalanya orang diberi rahmat, disayangi sama Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga, dilindungi. Ada orang diberi rahmat, disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diberikan ujian. Semuanya kembali kepada pribadi masing-masing. Siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terlepas apapun yang dia alami, terlepas apapun yang dia rasakan. Yang bagi orang mukmin semuanya akan menjadi kebaikan. Namun kita tetap berdoa dan bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan takdir yang baik untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian dan pembahasan kita dari kitab Tauhid Ibadah sampai pada pembahasan halaman 379,
Di antara perbuatan yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib adalah mengucapkan salam kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala Allah. Dan hukumnya itu haram seseorang mengucapkan assalamu ala Allah, yang itu maknanya keselamatan bagi Allah, gitu ya. Padahal Allah yang memberikan keselamatan, ya, maka ucapan tersebut tidak diperbolehkan, ya, assalamu ala Allah. Karena Allah Azza wa Jalla maha kaya dari hambanya. Jelas Allah tidak butuh dari hambanya. Ucapan tersebut merupakan doa dan Allah tidak membutuhkan doa, ya, karena Allah terbebas dari segala kekurangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekurangan. Tidak ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jangan pernah kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala itu seperti makhluknya. Jangan pernah membayangkan Allah Subhanahu wa taala itu seperti yang lemah, tak berdaya. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal kekurangan sedikit pun. Dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, dan Dia zat yang maha mendengar lagi zat yang maha melihat. Jadi Allah terbebas dari segala kekurangan. Allah maha sempurna pada zatnya, sifat-sifat dan nama-namanya semuanya adalah sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat misalkan Al-Alim, yang maha mengetahui, maka alimnya Allah, maha mengetahuinya Allah itu pengetahuan yang sempurna, yang tidak diawali dengan kebodohan, tidak diawali dengan kebodohan. Allah maha alim sejak azali, ya, dari zatnya. Itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama dan sifat bagi dirinya, mengenalkan kepada kita akan dirinya bahwa Dia adalah As-Sami', zat yang maha mendengar, maka maha mendengarnya Allah itu adalah maha mendengar yang sempurna, mendengar segala suara. Tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang jauh maupun yang dekat. Semua suara didengar oleh Allah. Tidak ada bedanya, ya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala suara yang rendah maupun yang tinggi, ya. Orang berbisik Allah mendengar, orang berteriak Allah mendengar, bahkan orang itu berbicara sendiri di dalam hatinya pun demikian Allah mendengar, gitu ya. Jadi tidak ada bedanya, semua suara bagi Allah Subhanahu wa taala semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita makhluknya, maka pendengaran kita ini penuh dengan kekurangan, dibatasi oleh jarak. Semakin jauh, ya, apa? Suara semakin lirih, tidak terdengar. Semakin dekat semakin besar, kecidaan butek, gitu ya. Itu kalau makhluk. Orang teriak jauh kita mendengar, orang teriak dekat kita mendengar. Mendengar jauh tadi itu sedikit rendah suaranya, tatkala dia mendekat maka berbeken, begitu teriak nek kuping, ya, maka apa? Ya, peka kan, gitu ya, telinganya dan seterusnya. Ya, terlalu tinggi desibelnya suara menyakitkan telinga, terlalu rendah gak kerungu, kan, gitu ya. Itu apa? Pendengaran kita. Pun demikian, pandangan Allah Subhanahu wa taala, maha melihatnya Allah tidak dibatasi oleh jarak. Tidak ada bedanya bagi Allah, ya, yang di atas permukaan bumi atau di bawah laut misalkan. Tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat. Yang tidak ada bedanya bagi Allah orang yang sedang berjalan
di jalan, di permukaan bumi dengan orang yang singitan di longan, sama. Allah maha melihat. Tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh cahaya. Tapi kalau kita manusia, objek yang kita lihat semakin jauh semakin apa? Kecil, tak terlihat gitu ya. Bahkan dekat saja gini, kalau nggak pakai kacamata double tulisannya kan gitu ya. Kalau pakai kacamata baru jelas kan itu ya. Itu manusia. Apalagi kemudian lampu mati, sudah tidak bisa melihat apa-apa. Bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak ada bedanya orang yang berada di tempat yang terang dengan orang yang ada di tempat yang gelap. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa, maha sempurna. Maka jangan pernah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Ya, jangan pernah terbersit sedikit pun menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Segala sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh sifat itu sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya, kalau sampai kemudian kita memikirkan satu kekurangan, ya, maka berarti tidak sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada saat sepertiga malam yang terakhir. Ya, turun ke langit dunia pada kemarin hari Arafah. Allah memberikan sifat kepada kita turun yang sempurna, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengannya sedikit pun. Jangan pernah kita membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun seperti kita, lalu kita bertanya kapan naiknya. Allah nggak pernah sampai kepada kita pembahasan apa? Naik dan turun. Tapi yang sampai kepada kita pembahasan adalah turunnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tidak ada satu kekurangan pun bagi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya sempurna. Itu yang patut kita yakini dan perhatikan. Kata mu'alif, dia tidak untuk didoakan supaya selamat, tetapi hamba manusialah yang butuh keselamatan. Jadi Allah tidak butuh ucapan kita assalamu ala Allah, tidak butuh. Ya, assalamu ala Allah. Misalkan ada orang berdoa assalamu ala Allah, assalamu ala Nabi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, gitu misalkan gitu ya. Ya, kalimat assalamu ala Allah di awal itu adalah sebuah kelancangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hukumnya adalah haram. Allah tidak butuh, tetapi manusia kita yang butuh dengan keselamatan. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah berkata, kunna idza kunna ma'an nabi. Dulu jika kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati, di dalam salat, qulna, kami berkata assalamu ala Allahi min ibadihi salamu. Salam kepada Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulanin wa fulan. Salam kepada fulan dan fulan. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu assalamu ala Allah. Kalian jangan mengucapkan assalamu ala Allah. Kenapa? Fa innallaha huwas salam. Karena Allah lah assalam. Ya, Allah lah assalam. Maka Allah tidak butuh ucapan assalamu ala Allah. Kita yang butuh ucapan assalamu alaikum. Itu. Ya, Allah tidak butuh ucapan kita assalamu ala Allah. Ya. Maka siapa yang mengatakan assalamu ala Allah, maka imannya yang wajib sudah berkurang, karena ucapan tersebut menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib, sehingga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi dari pembahasan ini, ya, kita belajar menyempurnakan tauhid. Kita belajar tauhid yang benar, yang hak. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan kepada kita bagian dari namanya, yaitu Assalam.
Yang setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang sesuai dengan nama itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat As-Salam, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan keselamatan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap segala keselamatan, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Poin yang kedua, As-Salam merupakan salah satu nama Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, As-Salamul Mu'minul Muhaimin dalam surah Al-Hasyr. As-Salamul Mu'minul Muhaimin. As-Salam Al-Mu'min yang memberikan keamanan, Al-Muhaimin yang memelihara, zat yang maha memelihara. Kemudian juga sabda Nabi SAW, Innallahu wassalam. Sesungguhnya Allah dialah as-salam. Jadi itu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tatkala kita saling mengucapkan salam satu dengan yang lainnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maka pada dasarnya kita telah mendoakan orang yang kita salami itu semoga keselamatan ya tercurah kepada kalian dari Allah yang namanya adalah As-Salam. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Allah zat yang maha memberikan segala keselamatan, itu semoga memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada kalian. Itu makna daripada Assalamu alaikum. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Di mana di dalam pengucapan salam kepada saudara kita itu ya kita diperintahkan untuk menebarkan di mana saja. Ila man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal, juga kepada orang yang tidak kamu kenal. Pokoknya husnudzani muslim diucapkan salam. Nah, ini tentunya kita semuanya wajib dan perlu untuk belajar mengaplikasikan teori ini dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah lama ngaji misalkan, ya, maka kita berusaha dan belajar untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Ketemu dengan seseorang, kita ucapkan salam. Gitu ya, belanja ke warung, ke toko, mengucapkan salam. Kira-kira gitu kira-kira? Hah? Nang apotik, Assalamualaikum. Ngono kira-kira? Kana sing wani jawab. Ya apa kira-kira? Melbu kantor, Assalamualaikum. Ya apa kira-kira? Hah? Nang pasar, kate nawar barang, Assalamualaikum. Ya apa kira-kira? Dan itu adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, afsus salam. Ya, tebarkan oleh kalian salam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka kalian kutunjukkan satu amal. Awal adullukum ala amalin idza fa'altum, jika kalian mengamalkannya maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kepada kalian ke dalam surga bisalam, dengan selamat. Di antaranya apa? Ifsya'u as-salam. Di antaranya adalah menebarkan salam, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi ini penting. Ya, amal-amal yang sepele seperti ini, tapi kenyataannya berat untuk dilakukan. Benar gak? Berat untuk diamalkan. Ya, luwe seneng nyuwun sewu permisi, monggo. Ya, amit. Ya, seneng ngono timbang salam. Ya, lek amit-amit ngono gak apa? Gak izin gitu ya, gak risi. Tapi assalamualaikum, terus kayak wong soleh rek, kayak wong soleh ya. Ya, padahal itu yang diperintahkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mari, itu memang perlu belajar dan pembiasaan di diri, pembiasaan lesan gitu. Kalau sudah biasa lesannya, ya enteng aja ngomong. Timbang ketemu kancane baditan pun di Pak D, kan sok pengen tahu urusan orang tuh, kepo banget nih loh, jare arek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selesai sudah, gak kadek takon macam-macam. Nah, seperti itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tebarkan salam, maka kalian akan saling mencintai, masuk surga dengan selamat. Ya. Kata mu'alif, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu maha sempurna. Dalam hal apa? Dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Selamat dari segala kekurangan dan aib. Dan dialah yang menyelamatkan hamba-hambanya dari kesalahan dan kejahatan. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kadang ada orang yang seperti tadi kita sebutkan, tanpa sadar dia itu sedang berbicara tentang Allah, menyamakan Allah itu dengan makhluknya. Gitu ya. Dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ditolak, tidak mau. Karena dunia ini bunder. Turun ke langit dunia sepertiga malam yang akhir. Padahal sepertiga malam yang akhir danau enteke. Gitu ya. Danau enteke. Sudah malam kan muter terus kan nanti ya. Nah, ikulah akalmu, bro. Itu akalmu, bro, gitu ya. Sementara kalau kita berbicara tentang Allah itu jangan pakai akal. Pakai apa? Nakal. Pakai dalil. Ditambah mana? Kapan naiknya katanya kan gitu ya. Iku lek kon. Yaitu. Ini Allah Subhanahu wa taala. Jangan membahas Allah Subhanahu wa taala itu dengan akal. Cukup dengan dalil. Allah Subhanahu wa taala menceritakan zatnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dirinya. Ya sudah, itu saja yang kita imani. Jangan mikir yang lain. Selesai. Ya. Metode manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah, titik berhenti pada dalil. Selesai. Beres gitu ya. Enggak pakai mikir. Kenapa kita tidak dituntut untuk mikir? Kita dituntut untuk iman. Selesai. Wis mandek titik. Terus ya apa wis gak ya apa? Lah ya apa mbuh ngono ae lho ya. Gampangane gitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Karena itu karena berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha gaib ya. Yang gaib, maka tidak ada pembahasan tentang yang gaib melainkan harus dari dalil, dari wahyu, dan wahyu itu Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Wahai hamba Allah, kata mu'alif, wajib bagimu untuk bertawakal kepada Allah dalam semua urusanmu. Bertawakal kepadanya, melakukan sebab yang mengantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat, dan menjauhi hal-hal yang akan memberi madarat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sifat as-salam, yang mananya adalah maha selamat atau maha memberikan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya ini selamat dari azabnya, selamat dari siksanya, selamat dari nerakanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi, menurunkan para rasul, menurunkan kitab. Ya, kitab sebagai buku pedoman cara mereka untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah, mengetahui perintah dan larangan Nabi dan Rasul yang memberikan kepada mereka peringatan dan pengajaran, serta keterangan dan penjelasan akan kitab yang diturunkan. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala
kepada hamba-hambanya agar mereka selamat. Dan di antara syariat Nabi bersabda la dharar wala dirar, tidak boleh melakukan yang mendatangkan madarat, ya, tidak disengaja ataupun disengaja. La dharara wala dirar, tidak boleh mendatangkan madarat kepada diri sendiri, juga tidak boleh mendatangkan madarat kepada diri orang lain. Tujuannya apa? Agar selamat. Ya, agar selamat. Ya, di dunia selamat dengan tidak membahayakan diri sendiri kepada kehancuran, di akhirat selamat, ya, dengan tidak membahayakan diri mereka terjerumus ke dalam api neraka. Nah, ini sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang tidak mau menyelamatkan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan pedoman, tapi pedomannya enggak dibaca. Pedomannya tidak diamalkan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus para nabi, tapi nabinya enggak didengarkan. Penjelasannya enggak dilaksanakan. Perintahnya enggak dilakukan, larangannya dilanggar. Maka akibatnya masuk ke dalam neraka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan," atau "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku mereka akan masuk surga semuanya, kecuali siapa? Yang enggan. Enggan tidak mau masuk surga. Wa man yaba ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku dia masuk surga, siapa yang bermaksiat kepada aku dia enggan tidak mau masuk surga, ya. Makanya ya di dalam ayat Al-Qur'an misalkan atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang penduduk neraka, fala talumanna illa nafsak atau fala talumanna illa anfusakum. Jangan sekali-kali kamu mencela, mencaci maki kecuali dirimu sendiri. Baik. Yang kedua, wasiat dari mu'alif. Wajib bagimu untuk berserah diri kepada Allah pada setiap urusan yang disyariatkannya. Jangan kamu bertanya, kenapa disyariatkan begini? Kalau sudah berhadapan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang semuanya adalah untuk keselamatan kita. Perintah dan larangannya untuk siapa? Untuk keselamatan kita. Allah memerintahkan satu syariat tertentu untuk keselamatan kita. Allah melarang dari sesuatu pun demikian untuk keselamatan kita. Maka jangan pernah bertanya, kenapa? Kenapa kok disyariatkan seperti ini? Kenapa? Gitu ya. Ini jangan pernah ditanyakan. Itu bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Itu sifatnya orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, mungkin dia akan berkata sami'na wa asayna. Kami bermaksiat, kami mendengar, kami bermaksiat. Ya. Jadi jangan pernah menanyakan. Bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu yang telah Dia tetapkan. Ya, jangan pernah bertanya. Jangan pernah bertanya misalkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Nuh? Kenapa kok enggak diberi hidayah saja mereka sama Allah? Ya, kan Allah Al-Hadi. Kan Allah itu adalah zat yang memberikan hidayah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan kok ada surga, kok ada neraka? Kenapa Allah menetapkan kok ada penghuni surga, ada penghuni neraka? Kenapa Allah menetapkan ada orang kafir, ada orang mukmin? Kenapa Allah menetapkan ada orang taat, ada orang maksiat? Ingat, jangan pernah bertanya kenapa. Kalau kamu bertanya kenapa, silakan kamu tanya untuk dirimu sendiri saja. Kenapa sih aku jadi orang mukmin? Kok gak jadi orang kafir aja? Ayo. Hah? Pernah protes gitu kira-kira? Atau berani protes gitu kira-kira? Kenapa kok protes? Apa yang diperbuat oleh apa yang Allah tetapkan bagi orang lain? Kenapa enggak tetapkan untuk dirinya sendiri?
Atau sekalian bertanya, kenapa sih aku kok punya mata yang itu nggak punya? Kenapa aku ison mendengar kok iku wong iku budek gitu ya. Sekalian aja begitu kalau protesnya ya. Kira-kira ndak ono wong ngono kan? Kalau ada orang gitu kita nilai apa? Ono wong protes ngawake dhewe ngene. Lapo sih aku iso ngomong? Ya, lapo sih aku kok iso krungu kak budek kae ngono? Ono wong ngomong kira-kira? Kalau ada orang protes ke dirinya gitu kita katakan apa dia? Wah nih, gak waras ya iki. Ya, gak bek wong iki kan gitu ya. Maka apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua itu enggak perlu ditanya. Kenapa? La yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Allah itu enggak akan pernah ditanya tentang apa yang dia perbuat, kalian, mereka itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah ada nanti pada hari kiamat orang yang protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Manusia yang nanti akan ditanya oleh Allah. Allah enggak akan pernah ditanya. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Jadi jangan sampai kita punya pikiran macam-macam tentang Allah. Ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadamu dan berhenti melakukan apa yang diharamkannya. Selesai. Kamu diperintah, jalankan sudah perintahnya. Jangan pernah bertanya, kenapa aku diperintah? Kenapa Allah kok memerintah? Kamu dilarang, tinggalkan larangannya. Jangan bertanya, kenapa ini dilarang? Yang itu ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Jangan pernah bertanya, kenapa sapi halal, babi haram? Gitu. Jangan pernah bertanya. Gitu ya. Sapi halal wis panganan ngono lho wis. Babi haram buahan, selesai. Jangan pernah menanyakan dan membandingkan kenapa dan kenapa, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ujian bagi orang-orang yang beriman. Kamu iman-imanan apa iman temenan. Nah, itu saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Makanya Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah." Dan tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ada pilihan lain ya untuk mereka dari urusan mereka. Jadi orang mukmin itu tidak akan mencari-cari alternatif yang lain. Orang mukmin ndak ono ceritane. Cari alternatif yang lain. Dikatakan halal, halal. Dikatakan haram, haram. Apa yang dihalalkan oleh Allah, dihalalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah, diharamkan. Selesai. Orang mukmin seperti itu. Diputuskan perkara, ditetapkan perkaranya, hukumnya begini, selesai orang mukmin. Tidak ada pilihan lain bagi mereka. Tidak akan memilih pilihan-pilihan lain bagi mereka. Tidak kadek nawar. Tidak kadek nawar. Tidak seperti orang Bani Israel, ditawar-tawar terus kan gitu ya. Hukum Allah ditawar-tawar terus. Ya. Tidak seperti mereka. Ya. Akibatnya apa? Dipersulit sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu marah kepada sahabat sing kakean takon. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan, menetapkan, Allah telah menetapkan haji untuk kalian, kewajiban haji untuk kalian. Lalu ada yang bertanya, tanyanya, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Pertanyaan sederhana ya. Apakah tiap tahun kewajibannya Rasulullah? Maka Rasul langsung murka. Kalau tak jawab iya, gitu ya, kalian tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Sudah, berhenti saja, jangan kakek tanya. Ya, sesuatu yang sudah diwajibkan sudah, jangan pakai tanya.
Seperti orang Bani Israel disuruh nyembelih sapi betina. Sajane kan pokok wedok dibeleh lak wis to. Pokok betina dibeleh lak wis to kan gitu ya. Harusnya kan seperti itu. Takoni macam-macam. Betina iku wakeh sing ndi kan gitu ya. Malih dirinci sing warnane kuning. Nah gitu ya. Sapi kuning ya. Sing ya apa maneh kan gitu ceritanya. Akhirnya mereka hampir-hampir tidak bisa menemukannya karena diperinci sama Allah, dipersulit sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Hendaklah seorang hamba Allah mengetahui bahwa apa yang disyariatkannya di dalam kitabnya Al-Quran dan sunnah Rasulnya SAW terdapat kesejahteraan dan keselamatan dari kehancuran. Dan tidak ada satupun dari hukum Allah, melainkan di dalamnya ada kemaslahatan, keselamatan dari maldorot dunia dan akhirat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, melainkan yang diharamkan itu buruk bagi manusia. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu, melainkan yang dihalalkan itu baik bagi manusia. Ya, yang haram mesti buruk. Tidak ada kebaikannya bagi manusia. Atau kalau ada kebaikannya, maka keburukannya jauh lebih banyak. Seperti khamr, judi, dinas dalam Al-Quran diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengaku manfaatnya, tetapi madorotnya, dosanya, wa itsmuhuma akbaru min nafi'ihima, dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya. Jadi semuanya mesti ada hikmah yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mau mengikut Allah dan Rasulnya, lahum darus salam inda rabbihim. Ada kaitannya dengan nama Allah As-Salam. Bagi mereka ada negeri keselamatan di sisi Rabb mereka. Jadi surga di antara namanya adalah apa? Darussalam. Dar As-Salam. As-Salam adalah nama Allah. Dar itu kampung atau negeri. Kampung milik Allah yang berisikan segala keselamatan dan kesejahteraan. Ya, di sisi Tuhan mereka. Ini disediakan bagi mereka yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang C. Disunnahkan bagimu untuk berusaha melaksanakan amalan-amalan sunnah sehingga semakin melengkapi tauhid yang wajib. Dengan cara menambah amalan dari tuntutan tauhid yang wajib seperti mengucapkan salam kepada orang lain. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan di atas sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Umamah, "Inna awlan nasi billahi man bata'ahum bis salam." Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah atau terhadap Allah adalah orang yang memulai mereka dengan salam. Ya, orang yang memulai mereka dengan salam. Mengucapkan salam hukumnya, mengawali mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya mana yang lebih utama sebenarnya? Yang wajib atau yang sunnah? Ayo. Mengawali salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Yang lebih afdal yang mana? Yang wajib atau yang sunnah? Yang ngawali sunnah, yang jawab wajib. Lebih afdal mana? Wajib atau sunnah? Kawan ini khawatir kejebak gara-gara. Iya. Jangan melihat kepada wajib dan sunnahnya dalam hal ini. Orang yang mengawali sunnah, orang yang menjawab hukumnya wajib. Pahala yang wajib lebih besar daripada yang sunnah. Tapi yang awali sunnah dapat pahalanya yang wajib. Ya, dia double pahala. Karena dia mengawali salam, dia dapat pahala.
dijawab salamnya, dia dapat pahala juga. Kenapa? Membuat orang lain melakukan ibadah. Gitu. Makanya aula, dia lebih utama karena pahalanya double, 2. Ya, pahala dia sendiri yang sunnah dan pahala wajibnya orang yang menjawab. Makanya jangan pernah kapok kita mengucapkan salam kepada orang lain masih gak dijawab. Masih gak jawab bakarepmu. Sing tambeng, assalamualaikum. Beri. Diucapi salam beri. Ya, nggak usah direken gitu ya. Sing tambeng, ketemu mana? Salami mana? Ketemu mana? Salami mana? Kalau dia nggak mau menjawab salam, huna kaman afdalu minhu. Di sana ada orang yang lebih afdol dari dia menjawab salam kita. Siapa? Malaikat. Emangnya makhluk cuma muka mutok. Itu kasaran gitu ya. Ada makhluk yang lain yang kamu tidak melihatnya kayak itu, ya. Jadi ada makhluk Allah yang lain. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Jadi ini kita ingin menjadi yang utama, maka awalilah mengucapkan salam. Hatta kepada anak-anak, jangan malu mengucapkan salam kepada anak-anak. Ojo rumangsa wis tuwek. Jenggotku rek wis putih, mosok arek cilik-cilik salam nang aku. Wis ojo menang-menangan jenggot. Gitu ya. Yang menang di sini aula apa? Aulan nasi billah man bada'ahum bi assalam. Yang lebih utama di sisi Allah yang ngawali salam gitu. Jadi jangan angkuh. Ya, sekalipun kepada anak-anak. Anak-anak lagi main di jalan misalkan, ucapkan salam, assalamualaikum. Kan senang. Mereka juga senang. Lalu mereka rame menjawab salam kita, waalaikumsalam, kan gitu ya. Itu luar biasa. Itu juga bagian dari tarbiyah untuk mereka. Dan kadang-kadang kemudian karena kita sudah terbiasa seperti itu, kadang-kadang mereka yang rebutan mengawali assalamualaikum gitu. Kan jadi suasana bagus seperti itu ya di dalam lingkungan kita. Ya, menebarkan salam yang demikian. Jadi jangan angkuh. Ya, termasuk ya jamaah sekalian tatkala lewat sini ya naik motor di jalan ada orang duduk-duduk ucapkan salam gitu. Ojo nyeludur ae jare wong-wong gitu ya. Ya gak tol-tol sepedaan gak nolengan ini wes kewenceng ini sirotol mustaqim. Ya, jalan lurus pokoknya wis. Ya kole nolenganan kole noleh ngirim mengkok kau oleh. Tidak boleh seperti itu ya. Jalan pelan, kanan kiri ada orang diucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Ya, gak usah basa-basi nyun sewu monggo gak perlu. Assalamualaikum. Ya. Itu adalah doa untuk mereka dan kebaikan juga kembali untuk diri kita. Silakan Adzan. Dilanjutkan poin yang D. Disunahkan bagimu untuk bersungguh-sungguh menyebarkan salam untuk mewujudkan rasa cinta di antara sesama mukmin sebagai sebuah syarat keimanan, loyalitas di antara sesama mukmin. Ya, ini penting sekali ya. Keimanan merupakan syarat untuk masuk surga dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang saya maksud di awal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Walladzi nafsi biyadi la tadkhulul jannah hatta tu'minu." Demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Maka kalian kutunjukkan atas sesuatu jika kalian melakukannya tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ya, menebarkan salam di antara kalian. Dan termasuk menyebarkan salam adalah engkau mengucapkannya kepada orang yang engkau kenal maupun tidak engkau kenal. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Ya, sebagian sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Amr,
Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang bagian Islam yang lebih baik, maka Nabi bersabda, "Tut'imut ta'ama wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Kamu beri makan, kamu mengucapkan salam kepada yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi yang seperti ini perlu kita budayakan. Budaya memberi makan. Nah, ini kalau orang Jawa memberi makan ini masya Allah ya budayanya. Ya, diluk-diluk, loh, ater-ater kan itu kan bagus gitu ya. Diluk-diluk ater-ater, diluk-diluk ater-ater, gentenan ater-ater gitu ya. Itu tut'imu at-ta'am. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Bagus ya. In kanatin niyatu shalihah. Kalau niatnya saleh. Kalau niatnya benar ya, maka perlu untuk menjaga niatnya. Niatnya karena apa dan untuk apa, maka itu perlu kita jaga. Budaya teratur misalkan bagus, nggak ada masalah. Itu juga petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu bikin makanan, perbanyak apanya? Kuahnya. Maksudnya itu, iya. Ya gak mungkin tang kayak kuah dong nih. Ono kuah ya ono isine ya, itu maksudnya ya, dibagikan kepada tetangga ya. Nyate misalkan yo tonggone dikei. Lek saiki gak apa-apa kok kabeh padha nyate sing nyate gitu ya. Gak apa-apa lek saiki. Ya. Tapi kalau suatu ketika kita nyate sendiri, kemudian asapnya sampean gak iso apa? Ya, gak iso ngepung dhewe, aja sampe metu ya, aja sampe metu ngono. Ya, maka ya tonggo aja dikai ambune to, ya. Diberi. Kalau nggak bisa memberi banyak, diberi sedikit enggak apa-apa. Minimal anake tonggo celuk dikei kan ya. Ngono wis seneng wong tuane wis. Dikei sapa le? Ini sepodo ae wisan itu ya. Itu sudah sama dengan ngasih orang tuanya. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan ini yang perlu sekali kita semua belajar. Belajar menebarkan apa? Salam. Ini perlu sekali. Ya, perlu kita ngawali masing-masing dari dirinya sendiri. Belajarlah, mulailah. Ya, dari lingkungan sendiri, tetangga, kanan, kiri. Gitu ya. Budaya amit-amit nun sewu monggo itu digeser dengan salam. Ya, silakan digeser dengan salam. Coba beranikan diri tatkala ke toko-toko masuk ucapkan Assalamualaikum. Ya napa? Hah? Ya napa kira-kira? Hah? Jawa niku muslim. Nggih. Ya, selagi sama di Pulau Jawa maka muslim ya. Ketok kulite kok padha titik ini muslim. Ngono ae gampangan. Gitu ya. Jadi hukum asal negeri ini negeri muslim, maka hukum asalnya semuanya muslim sampai datang dalil bukti bahwasannya dia bukan muslim. Ojo dicurigai kabeh. Ojo duduk muslim. Sampe ngono malian ya. Ojo duduk muslim rugi ucapno salam gitu ya. Gitu ya, jangan. Negeri ini negeri muslim. Ya. Pemene Jawa Timur ya sih ya. Ini Jawane wong muslim ya. Maka hukum asal seperti itu ya enggak ada masalah. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya kecuali yang wis jelas-jelas nyoto-nyoto duduk kita tahu itu bukan muslim. Ya enggak perlu ngomong apa-apa. Ya ngomong tumbas ngono. Ya, ngomong tumbas ngono. Tapi kalau kita tidak tahu atau bahkan kita mau tahu itu tokonya muslim, ya sudah assalamualaikum.
ya mau tanya beli ini dan beli itu seperti itu. Dan mas sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Dan itu kita semua belajar. Kita semua yang hadir di sini tanpa terkecuali masih dalam taraf belajar. Kadang-kadang kita masih apa jenenge pilih-pilih kan gitu ya. Kadang-kadang sih ragu-ragu gitu ya. Tapi toko tertentu yang kita sudah terbiasa enak. Yang toko sing enggak tertentu ini ya, iki sik rada napa? Sik rada ya apa? Salam tangga kira salam tangga kan ngono ya. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa ya, kita ucapkan salam, mungkin awalnya sing dalam delok iki sapa ngucapno salam nek kene kan ngono ya. Awalnya, kedua, ketiga dan seterusnya mereka sudah terbiasa. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Ada keperluan apa Pak? Karena sudah apa? Biasa, sudah kenal. Kita juga tidak canggung, dia juga tidak ketawa. Gini mboten. Jadi itu kenapa kok ketawa? Karena asing. Karena asing. Gitu ya. Kita sendiri selaku kaum muslimin tidak mau napa mengenalkan gitu, menyohorkan ya sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sing ngaji enggak mau mengamalkan, maka sing enggak ngaji ya tambah gak rublas ngono. Jadinya asing, jadinya aneh gitu loh ya. Lek ono wong salam di masjid assalamualaikum biasa. Melbu napa jenenge Indomaret, Alfamaret, assalamualaikum ngono biasa lho mboten? Asing, bukan luar biasa, asing, aneh kan gitu ya. Cari siapa? Cari mereka kan gitu ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, maka mereka juga terbiasa dengan kita kan gitu. Lagi mesti salam lagi. Gitu ya. Jadi kita sendiri aja perlu membiasakan. Kalau sudah terbiasa ya terbiasa. Kenapa kok canggung? Karena tidak terbiasa. Canggung itu akan hilang kalau kita sudah membiasakannya, akan hilang. Ya kalau kita sudah membiasakannya. Sampun cekap. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Berkumpulnya kita ditulis sebagai perkumpulan yang mubarakah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang marhumah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan maufurun lana, diberikan ampunan untuk diri kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita, menjadi pemberat amal timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kembali bisa bersama dengan kita di dalam majelis-majelis ilmu yang biasa kita lakukan. Allahumma amin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.